Shalom Bapak Ibu Guru karyawan Sekolah Kristen IPK. Kekudusan hidup merupakan kehendak Tuhan yang tidak pernah berubah sepanjang zaman. Panggilan untuk hidup kudus ini didasarkan atas kenyataan bahwa Allah sendiri kudus. Oleh karena Allah kudus, Ia meminta agar kita pun kudus adanya. Allah memanggil kita agar kita kudus seperti dirinya. Akan tetapi, bagaimana cara kita mengejar kekudusan itu? Mengapa tidak sedikit tokoh-tokoh Kristen yang gagal untuk hidup dalam kekudusan? Bagaimana kita dapat hidup kudus di tengah dunia yang berdosa? Apa pentingnya hidup dalam kekudusan itu bagi orang percaya? Temukan jawabannya dalam webinar Spiritual Development Guru Kearawan IPK dengan tema The Pursuit of Holiness dengan narasumber Pendeta Dr. Rahmiati Tanujaya. Segera daftarkan diri Anda pada link yang tertera di layar Anda. Sampai jumpa dalam webinar Spiritual Development Guru Kearawan IPK. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semuanya, saudara-saudara, rekan-rekan guru semuanya. Kita sama-sama guru, kita sama-sama seperjuangan ya saudara ya di dalam dunia pendidikan. Pada saat ini saya diminta untuk membawakan tema tentang kekudusan hidup. Poin dari kekudusan hidup itu kita berbicara apakah saya ini oke atau tidak oke di hadapan Tuhan, ya. Nah, ini yang akan kita renungkan bersama-sama saudara dan saya sebagai guru, apalagi sebagai guru di sekolah Kristen, apalagi saya guru di sekolah teologi gitu ya. Akan sangat ironis kalau kita jadi guru di sekolah Kristen, jadi guru di sekolah teologi, tapi ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, untuk mengawalinya, saya ingin mengajak kita melihat beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama yaitu di Injil Matius pasal yang ke-7. Kalau saudara perhatikan oke atau tidak oke-nya seseorang di hadapan Tuhan, ada kalanya dikaitkan dengan aktivitas religiusnya. Kalau saudara lihat di Matius pasal yang ke-7 ini, dikatakan ada orang-orang yang suka sebut-sebut nama Tuhan, ya, orang yang berseru lalu dia menyampaikan firman Tuhan, itu artinya bernubuat demi nama Tuhan lagi. Lalu mengusir setan, mengadakan banyak mujizat dan segala aktivitas religius lainnya. Tapi kenyataannya di sini sampai di hadapan Tuhan, Tuhan bilang saya nggak ada relasi apa-apa dengan kamu. Secara khusus bagian firman Tuhan ini berbicara tentang nabi palsu. Kalau yang namanya nabi kali ya segala aktivitasnya berkaitan dengan aktivitas seorang nabi, kayak pendeta, kayak saya kali ya. Nah, tapi kenyataannya di hadapan Tuhan dia tidak oke. Yang berikutnya saya ingin kita melihat di Lukas 18. Oke tidak oke-nya seseorang di hadapan Tuhan juga suka dikaitkan dengan hukum moral, gitu ya. 10 hukum, contohnya ada seorang pemimpin, di situ dikatakan bertanya kepada Tuhan Yesus tentang hidup yang kekal. Lalu Tuhan Yesus berbicara tentang moralitas, ya, tentang perintah Allah yang berkaitan dengan moralitas. Lalu orang ini mengatakan sejak diajarkan saya sudah lakukan semuanya itu. Jadi kita berpikir kalau moralitas saya oke, ya saya tidak berzina, saya tidak berbohong, saya tidak melakukan hal yang tidak baik secara moral, maka saya oke. Tapi kenyataannya Tuhan bilang ada satu lagi yang kurang. Lalu justru yang satu lagi itu yang tidak mau dipilih oleh orang ini. Nah, akhirnya artinya apa? Dia tidak mendapatkan hidup yang kekal. Nah, saudara, di dalam Injil Yohanes 15 ada yang dikatakan di ayat yang kedua, ini berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, lalu ada ranting yang melekat. Tapi sekarang di situ dijelaskan bahwa ada ranting yang betul melekat, ada ranting yang kelihatannya melekat. Dan dengan jelas di situ dikatakan bahwa ranting yang hanya kelihatannya melekat itu akhirnya apa yang terjadi dibuang. Nah, jadi ini menjadi bahan evaluasi buat saya sendiri. Saya pikir kalau nabi aja bisa palsu, apalagi saya pendeta, apalagi saya dosen teologi, gitu ya.
Nah, oleh karena itu saya ingin kita akan bersama-sama saling melengkapi, saling mengasah, dan kita coba melihat siapa sebenarnya diri kita di hadapan Tuhan. Tema kita adalah bagaimana kita rindu untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 1 mengatakan, kejarlah kekudusan. Saya khusus mengambil 14b-nya, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Apa ya maksudnya? Kenapa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan? Kalau kita ingat tentang apa yang Tuhan Yesus jelaskan, ada orang pemimpin agama yang menganggap diri adalah orang kudus, dan ada pemungut cukai yang menganggap diri orang berdosa. Apakah oleh karena dia pemimpin agama maka dia kudus, atau apakah karena dia pemungut cukai maka dia orang berdosa? Apakah ini berbicara soal status? Nah, saudara, tentu saja tidak demikian, karena lalu Tuhan Yesus justru mengokeikan orang yang merasa dirinya berdosa. Tentu bukan oleh karena dia pemungut cukainya, bukan itu poinnya. Jadi apa sih sebenarnya yang menjadi kriteria yang membuat seseorang itu kudus bagi Tuhan dan tidak kudus bagi Tuhan? Saudara, ini kerangka dari tatanan pada waktu Allah menciptakan manusia ke dalam dunia ini. Bahwa saudara dan saya diciptakan dengan satu kehidupan di mana seluruh diri saya dan aktivitas saya, kalau pakai bahasa yang Tuhan pakai, baik di PL maupun di Perjanjian Baru, adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, 100% dari hati, akal budi, jiwa, kekuatan, itu semuanya buat Tuhan. Tidak ada yang buat yang lain, termasuk diri kita sendiri. Semuanya buat Tuhan. Sehingga ini adalah satu kerangka kehidupan, tatanan kehidupan dari saudara dan saya pada waktu diciptakan. Jadi kita hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pencipta yang memberi tujuan dan aturan main, ya, untuk apa kita diciptakan sebagai pemilik, berarti kita ini hanya hamba dan pengelola semua miliknya, dan ternyata bahwa semua ciptaannya adalah miliknya, berarti termasuk kita, dan dia adalah Tuhan kita yang harus selalu kita puaskan. Jadi ini adalah kita diciptakan untuk ini. Okay. Nah, kejatuhan dan akibatnya menggeser kedudukan Allah kepada saya. Jadi itu adalah akar kejatuhan manusia, bahwa manusia itu tidak mau Allah yang menjadi otoritas di dalam kehidupannya, tidak mau Allah yang ngatur, tapi saya yang mau ngatur. Jadi saya menggantikan kedudukan Allah, saya yang menjadi Allahnya. Sehingga saudara, kalau begini, maka yang terjadi adalah seluruh aktivitas hidup kita fokusnya adalah di saya, faktor penentunya di saya, dan lalu karena saya nggak mau yang punya Tuhan, maka mau nggak mau jadi saya buat sendiri tujuan hidup, makna hidup, nilai hidup, aturan hidup diri saya. Nah, jadi begini nih, saudara ya, apa yang terjadi. Seharusnya hidup saya itu sebagai gambar Allah, tadi kita nyanyikan ya, saya rindu menjadi gambar Allah, itu artinya orang lihat saya, yang kelihatan adalah pencipta. Jadi pada waktu orang melihat segala apa yang ada pada diri saya, lalu orang itu akan mengatakan, aduh luar biasa ya pencipta kamu, sampai kamu bisa punya satu kapasitas yang seperti ini. Sama seperti kalau orang menyaksikan produk manusia yang hebat, yang spektakuler, pasti yang dipuji adalah yang buatnya, karena kita tahu bahwa dia tidak bisa membuat dirinya sendiri. Demikian juga dengan seluruh ciptaan Tuhan, mulai dari alam semesta dengan segala isinya, dan manusia secara khusus sebagai gambar Allah. Tuhan menghendaki itu yang terjadi. Dan kalau kita juga menghasilkan sesuatu, maka tetap yang dipuji penciptanya dengan suatu pemikiran, luar biasa ya pencipta kamu, bisa bikin kamu sedemikian rupa sehingga kamu bisa memproduksi ini. Jadi segala puji dan puja tetap kepada pencipta. Dan demikian juga pada waktu kita berbagi dari hasil produksi kita, misalnya tadi lontong tadi itu, lepet tadi itu ya saudara, yang telah kita buat lalu kita bagikan kepada orang lain, maka rasa syukur itu juga kepada
Tuhan, karena ujung-ujungnya kan kalau kita buat lontong kan ada bahannya, ujung-ujungnya semuanya itu kan yang buat Tuhan, penciptanya Dia, pemiliknya Dia. Jadi kita hanya kepanjangan tangan, kita hanya mengelola. Jadi pada saat kita bagikan, kita bilang terima kasih kepada pemilik, karena saya hanya alat di dalam tangan Tuhan. Jadi segala kemuliaan, segala puji syukur itu kepada Tuhan. Nah, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, semua itu berbalik. Maka saya suka memakai suatu analogi supaya lebih mudah. Jadi kalau kita tadinya diciptakan ke arah sini, yaitu segala sesuatu adalah untuk Tuhan, lalu dikatakan bahasa Alkitabnya manusia itu berpaling 180 derajat. Jadi pada waktu manusia itu berpaling 180 derajat, yang terjadi adalah begini. Jadi yang tadinya kita ini diciptakan sebagai gambar Allah dengan tujuan Allah, sekarang jadi gambar saya, jadi tujuan saya. Jadi semuanya adalah tentang saya. Nah, ini persoalannya adalah fokus hidup, arah hidup, dan bagaimana kita berpaling dari Allah kepada saya. Ya, makanya tidak heran kalau dikatakan di Roma pasal ketiga. Jadi kita jadi bisa ngerti sekarang apa yang dimaksudkan Tuhan di pasal 3, karena seringkali ayat ini ditanyakan Roma pasal 3 mulai ayat 10, masa sih gitu kan ya. Karena di sini kan bilangnya gini, Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya. Lalu tidak ada yang seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Di sini jika tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah. Ini kenapa? Karena arah itu, saudara, yang berbeda, Karena tadinya mestinya ke Tuhan, sekarang dia berpaling, dia nggak mau lagi. Pokoknya sekarang ini semuanya adalah tentang saya. Jadi kalau orang lihat saya, harus saya yang dipuji. Kalau orang melihat hasil saya, orang yang harus kagum pada saya, hebat ya saya. Ini saya yang harus terima semuanya. Dan kalau saya memberikan sesuatu kepada orang, saya yang harus diterima kasihi. Maka kita lihat di dalam kehidupan setelah jatuh ke dalam dosa, pada saat sayanya nggak ada, nggak kelihatan, dan tidak diakui oleh manusia, kita tersinggung, kita terusik, kita terganggu, dan kita merasa bahwa ini seharusnya tidak demikian. Jadi kita marah, begitu, saudara ya. Nah, Tuhan mengatakan kehidupan yang seperti itu, gitu ya, walaupun itu kita pakai akal budi, kita pakai segala apa yang ada pada kita, tapi karena salah sasarannya, maka semuanya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kita lihat di sini yang dimaksudkan dengan orang yang kudus itu adalah orang yang dikhususkan. Itu artinya saudara, orang kudus itu adalah orang yang dikhususkan untuk Tuhan dan mengelola hidupnya, mengkhususkan diri untuk Tuhan, hanya untuk memuaskan, menyenangkan Tuhan, dan semuanya sesuai dengan aturan main Tuhan. Itu artinya kudus. Nah, kalau yang disebut dengan orang berdosa, itu adalah orang yang tidak kena sasaran. Ya, nggak kena lah saudara, mestinya ke sini, dia ke sini, jauh amat 180 derajat. Makanya kenapa di situ dengan jelas dikatakan bahwa walaupun dia memiliki aktivitas religius, tetapi kalau aktivitas religiusnya ditujukan supaya saya dilihat orang, supaya saya dipuji, supaya saya diupahi, jadi ujung-ujungnya ke saya, begitu loh saudara ya, bukan Tuhan tetapi saya yang diupahi, maka bagi Tuhan itu nggak benar, itu nggak baik. Dan pada saat seorang lalu melakukan perbuatan amal baik segala macam, tapi tujuannya adalah supaya saya dipuji, supaya saya diupahi, baik oleh manusia atau oleh Tuhan, tetap itu nggak beres, saudara. Karena mestinya seluruh hidup saya ini hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Makanya itu persoalan dengan nabi palsu itu dan juga dengan pemimpin yang bertanya tentang hidup kekal, dia pikir cukup begitu, dia pikir sudah selesai, pokoknya asal saya aktif dalam aktivitas religius, asal saya moralitasnya oke, maka saya oke di hadapan Tuhan. Ternyata tidak, karena seperti Yohanes 15 mengatakan, itu akarnya, itu dasarnya harus dari relasi dulu. Jadi kita ini harus connect dulu, saudara. Makanya kenapa di 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17 kan dikatakan demikian. Ini tujuan penebusan Kristus. Karena kita udah salah kaprah, udah fatal, itu ya, sehingga kita berada di bawah murka Allah, maka dikatakan dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya, lihat ini tujuannya saudara,
Bukan hanya sekadar memindahkan orang dari neraka ke sorga. Betul, oleh karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita yang seharusnya menanggung murka Allah, kalau kita percaya Tuhan Yesus menggantikan kita, maka kita tidak perlu dimurkai lagi. Tapi tujuan dari penebusan itu supaya, lihat ini saudara, mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia. Lihat nggak saudara? Kita itu tujuan Tuhan adalah membalikan kita dari sini, dari arah yang salah, kembali ke arah yang benar, kembali ke fokus yang benar. Jadi makanya sekarang kita tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Jadi tidak menurut tujuan, makna, nilai hidup ukuran manusia, tapi dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, kita kan ada orang Kristen yang ikut Tuhan tapi untuk memuaskan diri sendiri. Nah, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini jadi kita lihat tujuan Tuhan Yesus, sehingga yang Tuhan mau status kita ini, makanya dari orang berdosa kembali dipulihkan statusnya menjadi orang kudus. Lihat ya. Nah, sebagai orang kudus maka kita sudah arahnya udah benar lagi nih, Saudara ya. Nah, ini status, Saudara ya. Nah, sekarang kita sebagai anak Tuhan seharusnya pada waktu terjadi proses kelahiran baru itu kita sadar, Saudara ya. Kita sadar, oke, saya salah, saya memerlukan Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya harus kembali ke arah yang benar lagi. Nah, ini juga disertai dengan kesadaran, kalau saudara lihat di Yohanes 15 ayat yang kedua tadi, ranting yang betul-betul melekat, bukan hanya kelihatannya melekat, begitu ya. Karena kalau yang kelihatan itu akhirnya jadi kering, makanya dipotong, dibuang, begitu ya saudara ya. Tetapi yang betul-betul melekat, dia lalu berfungsi sebagai ranting sebagaimana seharusnya. Maka dia ya karena melekat dengan benar kepada pokok anggur dan terus rela terus dibersihkan, lihat saudara ya, sehingga dia berfungsi dan berbuah anggur sebagaimana seharusnya ya. Lalu semakin rela dibersihkan maka dia semakin optimal berfungsinya. Makanya kita lihat di sini pada saat seseorang itu betul-betul telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, dengan suatu kesadaran bahwa saya sekarang hidup, seluruh hidup saya, hati saya, pikiran saya, seluruh keberadaan saya ditujukan kepada Tuhan, maka dia tahu bahwa dirinya harus diformat ulang. Karena tadinya dia sudah terbiasa dengan aturan main dia. Makanya firman Tuhan juga mengatakan kita harus diperbaharui, diformat ulang, untuk saya sekarang punya pikirannya Tuhan, sehati sepikirnya sama Tuhan, bukan sehati sepikir dengan dunia ini. Nah, lihat ini saudara. Di dalam kehidupan kita ini, kalau pabrik-pabrik gitu ya saudara ya, itu selalu ada tim quality control-nya. Ya, dengan kata lain, kalau ini pabrik TV, saudara ya, tentu tim quality control ini tahu bahwa pabrik itu standarnya apa, gitu ya. Sehingga kalau yang namanya TV itu tidak boleh ada mesti jernih lah, gitulah ya, saudara ya. Nah, makanya kalau TV yang ternyata ada bintik-bintiknya seperti ini, itu nggak akan keluar saudara dari pabrik. Oke, coba lihat, saudara perhatikan ini. Apakah kalau bintiknya cuma satu, dia keluar dari pabrik? Sama enggak, gitu ya. Jadi betul-betul adalah harus bersih sesuai apa saudara, poinnya adalah sesuai dengan standar dari pabrik itu. Nah, ini yang Tuhan selalu kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Pada waktu saudara dan saya sudah menjadi anak Tuhan, sudah menjadi orang kudus, maka Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan akan terus terlibat dalam kehidupan kita untuk memastikan saudara dan saya itu oke. Makanya ada bagian firman Tuhan yang mengatakan, karena kamu anak, lihat ini, kamu anak, ini beda sekali dengan Roma pasal 1. Yang orang secara umum berbicara orang yang belum menjadi anak Tuhan, yang lalu dia tetap saudara biar udah dikasih kebenaran apa, dia akan memilih karena nggak cocok dengan maunya dia. Pada saat kelahiran baru itu tidak terjadi, maka dia akan terus hidup sesuai dengan maunya dia. Fokusnya adalah di saya. Dan lalu saudara perhatikan di Roma pasal yang, kalau saudara lihat pasal 22 dan pasal 1 maksud saya ayat 22 dan selanjutnya, di situ dengan jelas dikatakan bagaimana Tuhan menyerahkan mereka. Jadi dibiarin gitu. Intinya adalah Tuhan tidak melakukan apa-apa. Tetapi khusus buat anak Tuhan, kalau saudara perhatikan,
bahwa Dia akan terus bersihkan kita. Lihat ini saudara, Yohanes 15 ayat 2 tadi. Tuhan akan terus bersihkan saudara dan saya untuk memastikan, karena dikatakan di Ibrani, karena kamu anak, saya akan terus disiplin, saya akan terus jaga. Nah, selain itu ada ayat lain di Roma pasal 8. Ya, saudara coba perhatikan Roma pasal 8 ini. Roma 8 ini dikatakan bahwa pada waktu kita berinteraksi dengan Tuhan, Roh Kudus juga membantu kita untuk memastikan pada waktu kita berinteraksi dengan Tuhan, itu yang nyampe ke Tuhannya itu benar. Gitu ya. Di situ dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di saat-saat kita belum dikuasai kebenaran atau kita terperangkap kepada ketidakbenaran, terperangkap kepada si saya lagi, dan kita lihat bahwa Roh Kudus membantu kita, ya. Nah, untuk memastikan, lihat ini saudara, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Lihat orang-orang yang sudah dikhususkan untuk Tuhan, lihat ini ya. Jadi tetap Roh Kudus menyampaikannya, bukan salah, dia salah, itu yang dia butuhkan adalah ini untuk tetap menjadi gambar Allah yang berfungsi. Lihat nggak saudara ya? Jadi tujuan dari penebusan dengan tujuan dari pengudusan, yaitu formasi spiritualitas kita, sama saudara, untuk memastikan kita hidup sebagai gambar Allah yang berfungsi dengan benar. Maka di situ dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa itu rencana Allah? Lihat ini saudara ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Jadi seluruh keterlibatan Allah itu bagi Tuhan Allah adalah, yang poinnya adalah untuk memastikan saudara dan saya bukan hanya statusnya oke, tapi seluruh hidup kita itu juga adalah serupa dengan Kristus. Karena itu adalah tujuan dari panggilan itu. Itu adalah tujuan dari Tuhan menebus saudara dan saya. Nah, ini yang terjadi, saudara, ya. Nah, ini yang membuat saudara lalu ada pertanyaan, bagaimana ya? Apa maksudnya the danger of complacency? Begini, saudara. Kita kan bertemu, jangankan kita lihat, kita bisa lihat diri kita juga. Kok saya bisa jatuh ya, gitu loh, saudara ya. Saya udah jadi anak Tuhan, saya juga udah jadi orang kudus nih. Kok saya masih bisa begini, gitu ya. Nah, ini, saudara, complacency itu adalah satu istilah yang artinya begini. Ini muncul pada waktu, maksudnya pernah muncul ya, bukan berarti sebelumnya nggak ada istilah ini. Yaitu pada waktu di Singapura itu, saudara, tiba-tiba banjir. Kebanjiran sampai di Orchard, di jalan utamanya itu banjir, saudara ya. Kaget itu membuat, karena apa? Karena dianggap bahwa Singapura itu adalah negara yang oke. Nah, ini muncul kata ini dari pemimpin pemerintahannya. Dia bilang, aduh, katanya, kita ini benar-benar nih jatuh di dalam complacency. Di dalam complacency ini dalam arti bahwa kita pikir bahwa kita ini oke, semuanya beres, kita ini wah pokoknya negara yang bagus, bersih, tertata baik, nggak akanlah kita mengalami apa yang dialami oleh negara lain. Tapi complacency ini adalah satu kepuasan yang tidak berdasar pada fakta yang benar. Nah, ini persoalannya. Makanya padahal mereka puas, padahal faktanya banyak kebocoran, banyak yang rusak di sana sini, begitu loh. Nah, ini bahaya. Makanya di sini kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan juga udah bilang soal ini. Di 1 Korintus 10 ayat 12, firman Tuhan mengatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi kalau saudara perhatikan bahwa ini si jahat ini ya saudara ya, kan ayat selanjutnya 1 Korintus 10 ayat 13 bicara pencobaan. Dengan jelas bahwa pencobaan itu berasal dari si jahat yang berusaha untuk supaya kita membuat hati kita jauh dari Tuhan. Gitu ya. Tuhan nggak akan mungkin melakukan itu buat kita hati jauh dari kita, ya, enggak. Nah, lalu dikatakan persoalannya si jahat ini adalah seperti singa yang mau terus mencari kesempatan untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Gitu ya. Nah, di sini firman Tuhan memberikan satu peringatan. Sebab itu
Ingat, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri? Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saya memberikan contoh, saudara. Saya memberikan contoh. Saudara ingat Daud. Pada waktu Saul tidak lagi menjadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Lalu Samuel bilang kepada Saul seperti ini tentang Daud nih. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Lihat ya. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Ini ngomongin Daud nih. Lalu lihat 1 Samuel 16 ayat 7. Lalu pada waktu Samuel disuruh pergi ke rumah keluarganya Daud dan memilih. Ini kata Tuhan tentang Daud ini. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Ini sebab aku telah menolaknya. Ngomong tentang saudara-saudara Daud. Ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, kalau kita lihat ini kan Daud ini orang yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan melihat hati Daud. Kan mestinya ini orang oke dong. Saya tahu apa yang terjadi dengan Daud. Dia berzina dengan Batsheba. Ingat Petrus? Saudara, Petrus dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Wah, luar biasa nih saudara, satu kepercayaan yang luar biasa yang diberikan, anugerah, kasih karunia, bukan karena kelayakan Petrus, kasih karunia yang diberikan kepada Petrus. Kepercayaan di mana Tuhan mewahyukan dirinya, mewahyukan apa yang harus dipercaya oleh manusia, dan di atas dasar itu gereja berdiri. Dan dia pegang kunci kerajaan sorga, saudara, karena di atas dasar kepercayaan yang Tuhan sudah wahyukan kepada Petrus, maka gereja ini berdiri. Lalu pada waktu di saat Tuhan Yesus akan menghadapi atau menjalani kesengsaraannya sampai mati di atas kayu salib, Petrus menjawab seperti ini, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu nih ya, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal saya 3 kali. Petrus bilang apa? Sekalipun aku harus mati, bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid-murid yang lainnya pun berkata demikian. Kita tahu apa yang terjadi setelah itu. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa saudara dan saya di dalam hidup sebagai orang kudus dan menjalani hidup, mengelola hidup, menghususkan diri untuk Tuhan karena kita sudah dikuduskan, dikhususkan untuk Tuhan. Ini perintah Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh, lihat saudara, bukan cuma sebagian, setengahnya, 90%, enggak, seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musilat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara dan saya masih bisa jatuh, bisa. Bisa sebisa-bisanya. Wah, saya bisa jatuh sejatuh-jatuhnya. Kalau saya di hati saya tidak sengaja membiarkan hati ini hanya punya Tuhan.
pikiran ini, bahkan seluruh diri saya secara sengaja, itu semua adalah Tuhan. Nah, sekarang saudara, kalau begitu, apakah kejatuhan itu menjadi tidak apa-apa? Ya apa-apa, saudara. Ya, karena apa? Kan kita tahu diri dong, saudara ya. Makanya lihat ini bedanya nih, saudara ya. Kalau orang yang melekat kepada Tuhan, ya, orang yang memang tahu tujuan hidup saya, lihat ini, saudara. Ini pada waktu kita sudah berbalik kepada Tuhan. Ini tujuan hidup saya adalah saya pengen nyenengin Tuhan. Jadi perjuangan kita, jerih lelah kita, 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, jerih lelah dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam usaha kita pengen nyenengin Tuhan. Masih jatuh bangun? Iya. Begitu ya, bisa jatuh bangun. Tapi ini kan mestinya begini, saudara. Kita ini pada waktu dibersihkan, diformat ulang, maka dari bayi rohani, itu pada waktu kita pertama terima Tuhan Yesus, ini kalau yang sehat, yang memang kita ini adalah arahnya sudah benar, yang Tuhan bersihkan, karena Tuhan yang bersihkan, ini bayi seharusnya bertumbuh menjadi dewasa. Ya, sampai kepada satu titik di mana dia bisa mengatakan seperti yang Tuhan Yesus inginkan kita pahami, yaitu apa artinya saya mempunyai seluruh dunia ini tapi kehilangan jiwa. Sampai kepada titik yang itu ditangkap oleh Paulus, dan Paulus mengatakan segala sesuatu adalah sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Jadi ini adalah pertumbuhan ada. Nah, sekarang saudara, apa bedanya yang bukan anak Tuhan jatuh dengan yang anak Tuhan jatuh? Saudara perhatikan, ini bukan hanya sekedar moralitas. Saudara boleh baik, tapi kalau saudara tidak hidup bagi Tuhan, tetap bagi Tuhan saudara berdosa. Saudara tidak kena sasaran. Ya, saudara menjalankan seluruh aktivitas agamawi, tapi kalau tidak terarah semuanya hanya untuk menyenangkan Tuhan, tetap saudara dan saya dinyatakan oleh Tuhan berdosa atau menyeleweng, begitu ya. Statusnya orang kudus, tapi saudara salah, begitu di hadapan Tuhan. Ya, nah makanya ada orang yang Yesaya 29 ayat 13, orang itu melakukan segala ritual yang dilakukan dalam ibadah, tapi Tuhan bilang hati kamu jauh dari saya. Sehingga yang perlu kita perhatikan adalah dalam hidup ini, pada waktu Tuhan mengatakan Tuhan kan ingin kita mengasihi Tuhan, dan kalau kita mengasihi Tuhan maka kita akan melakukan seluruh perintah Tuhan. Nah, kita coba saudara renungkan mulai dari sekarang. Setiap kali kita menyanyikan lagu aku mengasihi Engkau Yesus, itu langsung tanya pada diri, tanya pada Tuhan, Tuhan sekarang sedang merasa dikasihi nggak sama saya? Pada saat kita sedang beribadah, kita menyembah, kita memuji Tuhan, kita berbakti, coba tanya pada diri dan tanya pada Tuhan, Tuhan sekarang merasa sedang disembah sama saya? Tuhan sekarang merasa sedang dipuji nggak sama saya? Nah ini penting, saudara. Jadi jangan berpikir bahwa wah kalau sudah oke dengan aktivitas, dengan lalu moralitas, pasti Tuhan oke. Belum tentu. Kalau hati ini semuanya tidak kepada Tuhan. Saya tutup dengan ini, saudara. Pada satu kali dikatakan bahwa ada seorang penginjil zaman dulu nih di Tiongkok, penginjil yang suka keliling menginjil. Ya. Lalu pada satu saat pada saat kan Tiongkok nggak kayak sekarang ya, tolnya di mana-mana, nyampe ke mana-mana. Jadi dulu waktu untuk jalan dari satu kota ke kota lain, wah susah jauh gitu. Lalu akhirnya dia sampai satu kota dia sadar dia nggak bawa pisau cukur, saudara. Waduh, ini udah berantakan kayak begini, dia mau khotbah katanya gitu ya. Jadi akhirnya minta ke yang punya rumah, bisa pinjam pisau cukur. Oh bisa, punya saya. Karena ini tamu kehormatan dikasih yang baru, yang tajam sekali ya, wah udah mengkilat deh mas tajam. Aduh dia udah hati-hati, kena saudara. Nah, sampai akhirnya darah ngucur, dia pikir aduh ini mau khotbah gimana nih darah pada ngucur kayak begini. Lalu akhirnya dia bilang, aduh ke yang punya rumah ini gimana nih saya luka. Terus dia bilang, oh tenang. Saya punya obat. Sekali tetes langsung berhenti aliran darahnya. Sungguh diambil, dia tetesin. Sungguh benar saudara, berhenti. Dia bilang, wah hebat nih katanya ya. Wah ini obat luar biasa. Nah lihat ini saudara. Apakah dia karena dia sudah punya obat yang sekali tetes begitu ya, langsung berhenti aliran darahnya, lalu dia punya pisau yang tajam.
Lalu sekarang dia sembarangan, dia wah tetes ini, dia udah wah dia tetes lagi sini. Ya enggak lah, itu namanya orang gila, saudara. Kalau saudara dan saya sudah menjadi anak Tuhan, dan saya tidak akan lalu begini, saudara. Ah, kan udah ada Tuhan Yesus penebus saya. Tuhan Yesus pasti ngampuni. Ya udahlah, kita sembarangan aja berdoa soal aja juga diampuni. Itu bukan orang Kristen, saudara, orang gila. Nah, lihat ini saudara, Petrus. Pada waktu dia jatuh, dia bersuka cita? Enggak. Dia menangis terus dan pada waktu Tuhan mengatakan kembali membawa dia kembali kepada Tuhan, dia berlari kembali ke dalam Tuhan. Sekian, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Bapak Tom Jones, ya, dikatakan, selamat pagi Ibu Ati, saya Tom John dari IPK Tomang 2. Jika manusia cenderung antroposentris dan tidak mau hidup di bawah hukum Allah, apakah itu artinya bahwa semua tidak ada dalam kendali Allah? Artinya ada hal manusia yang tidak dalam kendali Allah, yang tidak bisa tunduk pada Allah. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik sekali, Pak. Berbicara tentang kontrol Allah, kemahakuasaan Allah, itu kita lihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya. Bahwa segala sesuatu itu betul atas izin Allah, ya. Karena kalau ada misalnya firman Tuhan aja mengatakan rambut jatuh aja itu izin Tuhan, gitu ya. Jadi kalau ada rambut bisa jatuh pada Tuhan nggak izinkan, tuh rambut lebih hebat dari Tuhan kan, gitu ya. Tetapi yang diizinkan oleh Tuhan tidak berarti selalu diperkenan oleh Tuhan. Jadi kalau ditanya mau lebih jauh, apakah Adam dan Hawa jatuh diizinkan? Ya iyalah, gitu. Tapi lihat aturan main tetap itu, jadi ada ketetapan Allah yang tidak bisa yang tidak berubah dan bisa dirubah oleh manusia. Contohnya aja di alam semesta ini kan ada hukum gravitasi. Apakah karena kita tidak percaya kepada hukum gravitasi, lalu hukum gravitasi itu tidak berlaku kepada kita? Ya enggak lah, kita tetap kalau loncat ya jatuh ke bawah, gitu loh saudara. Demikian juga dengan Adam dan Hawa, pada waktu dia menolak berontak terhadap Allah, ya Tuhan izinkan itu terjadi jelas, dan jelas tidak diperkenan oleh Tuhan. Kita tahu kan manusia lalu di bawah murka Allah. Tapi apakah lalu jadi tidak apa-apa? Ya apa-apa tetap. Jadi karena dia membentur kebenaran yang objektif itu. Sekian. Terima kasih. Ya, menarik tadi ya, antara diizinkan dan diperkenan itu dua hal yang berbeda ya Bu Ati ya. Ya. Baik, kalau tadi rambut jatuh pun kalau nggak dikehendaki Tuhan nggak akan ya Bu ya. Kalau rambut putih mungkin. Jadi penghiburan tuh, penghiburan kalau ya Bu. Penghiburan kalau rambut jatuh tuh artinya Allah peduli tuh, Allah ada hadir dan turut campur tangan dalam hidup kita dalam sampai yang kecil-kecil. Iya. Terima kasih Bu Ati. Nah berikutnya nih Bu dari Pak Hartono Lesmana. Apa yang Ibu Ati lakukan jika keinginan dipuji muncul ketika selesai melakukan satu tugas? Ini maksudnya takut dosa kesombongan kali Bu, sebenarnya bukan Oh kebutuhan iya, ya. betul itu bisa terjadi. Makanya kenapa kita bersyukur, puji Tuhan karena Roh Kudus akan terus. Jadi pokoknya baru mikir Roh Kudus bilang salah, oh ya Tuhan ampuni. Itu beres kan? Kita oh ya salah. Jadi kita sungguh bersyukur. Roh Kudus dijadikan terus menyertai kita, terus membentuk kita. Seperti tadi yang dikatakan di Roma 8 itu, Allah terus terlibat dalam kehidupan kita. Jadi kalau yang namanya anak Tuhan nggak mungkin gitu kalau kita melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, terus nggak apa-apa gitu. Nggak ada saudara apa-apa, karena Roh Kudus pasti bicara kok, begitu saudara. Ada yang nyambung nih Bu pertanyaannya nih dari Ibu Monica kaitan dengan pertanyaan Pak Hartono tadi. Bagaimana kita bisa menyadari kalau saat itu kita sudah sombong ketika saya tahu kalau saya berhasil. Kadang kita berdoa pada Tuhan bersyukur untuk keberhasilan, tapi kapan saya tahu menyadari kalau saya sedang sombong sebenarnya gitu. Itu saudara, hati saudara pada saat Roh Kudus berbicara itu nggak akan diam saja. Semakin kita pada saat kita kan firman Tuhan begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau betul di hati kita ini hanya ingin nyenangin Tuhan, begitu ada sesuatu yang berbeda, itu akan terasa. Contohnya gini nih, ini karena itu mestinya natural bagi seorang anak Tuhan. Alamiahnya adalah pengen nyenengin Tuhan. Jadi sehingga kalau terjadi sesuatu yang tidak demikian, itu nggak pas gitu, kita akan gelisah gitu ya.
Jadi kayak contohnya begini, saudara, kan kita nih perlu bernafas, perlu oksigen dengan paru-paru, gitu kan ya? Kita bernafas dengan paru-paru, kita perlu oksigen. Lalu pada saat kita itu masuk ke dalam air, gitu ya, tenggelam, saudara ya, dan tidak bisa bernafas, masa saudara terus tenang-tenang aja, oh, nggak apa-apa, bisa ganti pakai insang gitu, kan enggak, saudara, kan ya, kita akan terus berusaha untuk bisa bernafas lagi, kita akan terganggu pada saat kita tidak bisa bernafas. Itu yang seharusnya terjadi pada diri seorang anak Tuhan. Kita lihat kalau saudara pelajari di Alkitab, semua yang namanya anak-anak Tuhan akan gelisah, saudara. Dan pada saat Tuhan memberikan kesempatan, dia balik kayak anak hilang, dia balik kembali ke dalam pelukan bapaknya yang udah nunggu, saudara. Itu perumpamaan itu sebaiknya dikatakan tentang bapak yang mengasihi anaknya. Makanya dari jauh bapaknya udah tahu itu anaknya pulang, langsung disambut. Begitu. Ayo. Baik, makasih Bu Ati. Ini ada pertanyaan dari Bapak Edi Ginting. Makasih Bu Ati untuk paparannya. Pertanyaannya, mungkin Bu Ati dapat menjelaskan peran komunitas dalam proses pengudusan. Fenomena klasik, kalau ada anak Tuhan yang jatuh kurang mendapat tempat di komunitasnya, di ekskomunikasi, maksudnya apalagi kalau yang jatuh itu adalah hamba Tuhan. Efeknya hari ini sering sekali ya luar biasa gitu, seperti contoh-contoh misalnya yang baru terjadi terakhir ini, dampaknya kan luar biasa. Bagaimana itu Bu, peran komunitas itu khususnya di kalangan Kristen, jadi supaya kalau ada teman atau hamba Tuhan jatuh tuh bukan malah dijauhi tapi bisa ditolong. Iya, soalnya kadang kita nih sebagai anak Tuhan suka lebih galak dari Tuhannya ya. Tuhannya siap untuk mengampuni kita. Makanya kenapa di Alkitab juga udah ada contoh-contohnya tuh, perumpamaan-perumpamaan atau kisah-kisah yang Tuhan paparkan tentang orang yang diampuni tapi dia nggak mau mengampuni orang lain ya. Saya pikir makanya kenapa saya suka bilang begini, kalau kita kenal Allah dengan benar, maka kita akan kenal diri. Kalau kita kenal diri dengan benar, maka kita akan menjadi orang yang tahu diri. Jadi ada orang yang pernah bilang begini sama saya, ya, terang aja kamu abis-abisan kayak begitu hidupnya buat Tuhan. Soalnya kan hidup kamu ancur-ancuran dulu. Kalau saudara ikut dengerin kemarin saya KKR untuk yang SMA ya, tapi saya tidak jelaskan rinci, tapi itu hidup saya tidak ancur-ancuran lah dulu, gitu ya saudara ya. Makanya sekarang kamu kayak begini katanya. Jadi saudara, ini pola pikir yang keliru. Pola pikirnya artinya begini saudara ya. Kalau kamu merasa berdosanya sedikit, ya, karena dia bilang saya mah dari kecil udah Kristen, kata udah baik-baik aja dia katanya gitu ya. Kalau kamu kan enggak bertobat aja mahasiswa tingkat 2, gitu kan ya. Jadi kalau dia dosanya 1 sendok teh, ya, maka dia butuh darah Kristusnya juga 1 sendok teh. Kalau dia butuh darah Kristusnya 1 sendok teh, ya habis-habisannya juga 1 sendok teh aja buat Tuhan, gitu kan ya. Nah, kalau dia bilang, jadi intinya dia bilang kalau kamu ini dosanya 1 gentong. Karena kamu dosanya 1 gentong, katanya jangan 1 gentong, 1 rumah kali ya. Maka darah Kristus juga diperlukannya 1 gentong buat kamu. Nah, makanya kamu juga harus habis-habisannya 1 gentong. Lihat saudara, pada waktu kita jatuh itu bukan, lihat nggak saudara, beda. Itu berbicara tentang saya tadinya berguna bagi Tuhan, saya tadinya oke di arah yang benar, dan sekarang saya tidak berguna lagi. Lihat ini saudara ya, sekarang saya ini tidak oke di hadapan Tuhan. Dan siapapun yang ada di arah salah ini membutuhkan penebusan Kristus dengan kualitas yang sama. Dan saudara dan saya berhutang yang sama. Saya sama-sama tidak layaknya, saya sama-sama tidak oke-nya. Lihat ini saudara. Walaupun bisa jadi saudara moralitasnya baik, tapi kalau tidak hidup di hadapan Tuhan, makanya saya suka mikir begini nih ya, kalau ini kita punya keliru pemahaman yang salah, saya saudara dan saya format ulang pemahaman saudara tentang tidak oke di hadapan Tuhan. Jangan hanya terpaku kepada hal yang sifatnya moralitas dan aktivitas agama tadi. Karena kan biasanya kalau perjamuan kudus kan ditanya kan, sebelum mengikuti perjamuan kudus, biasanya kan pendeta nanya, saudara-saudara mari kita diam di hadapan Tuhan. Lalu selidiki hati, selidiki hidup. Apakah saya ini oke nggak di hadapan Tuhan? Gitu ya.
supaya kita ini boleh mengikuti, ini sakral, nggak boleh main-main, gitu kan. Tuhan sampai bilang kalau kamu main-main jadi kutuk buat kamu, bukannya jadi kutuk itu artinya jadi Tuhan tidak berkenan, ya bukan diperkenan Tuhan. Saudara pernah berpikir, saudara waktu dia suruh ngaku dosa apa ya, gitu kan? Saudara pernah pikir nggak itu? Rasanya nggak ada apa-apa, saya nggak bohong, nggak hidup sama pasangan lagi oke, saya nggak kenapa-napa kok, saya nggak nyuri, nggak berzina, nggak berdusta, nggak apa, terus akhirnya Tuhan saya mah nggak apa-apa dah, gitu. Sudah punya pikiran begitu? Apa saudara terus bertanya seperti Tuhan? Apakah Tuhan melihat hati saya ini hanya untuk-Mu saat ini? Tidak ada yang lain, tidak ada Tuhan lain. Hati ini segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan saya sekarang ini saya berjerih lelah untuk menjadi guru yang diperkenan Tuhan. Yang Tuhan mengatakan, engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Tuhan, apakah Tuhan sekarang ini merasa sedang dicintai oleh saya? Sudah lihat ini, kalau itu ada pengenalan yang benar kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau, pengenalan diri, dan lalu kita akan jadi orang tahu diri, saudara. Kita tidak akan pada saat orang jatuh, gila ya dia jatuh. Saudara, kita bilang, aduh Tuhan, kasihanilah dia. Saya juga bisa jatuh sejatuh-jatuhnya. Tuhan tolong, saya mau terus jaga hati saya, pikiran saya. Tuhan kasihanilah dia. Tuhan ampunilah dia. Itu mestinya sikap anak Tuhan yang tahu diri. Ya, Yang baik. Terima kasih Bu, singkat, padat, dan jelas ya. Baik, berikutnya ini saya akan bacakan pertanyaan dari chat, dan setelah itu nanti saya beri kesempatan Pak Uco untuk bertanya secara langsung ya, langsung unmute. Pertanyaan dari Pak Gunawan, Bu Ati, kalau aktivitas dan moralitas kita tidak menjamin fokus kita tertuju kepada Allah, lalu apa yang harus kita lakukan agar hati kita itu tetap terfokus pada Allah? Sebenarnya itu sih kalau yang namanya anak Tuhan itu sudah gini nih, itu tuh alamiah dalam arti begini, kan kita itu pada waktu berubah, itu kata yang dipakai di Alkitab metamorfosis. Metamorfosis itu ke guru-guru ya yang ngajarin yang kayak beginian, tahu ya, itu mulai dari ulat jadi kupu-kupu, gitu ya. Nah, saudara, pada waktu dia jadi ulat, kita nggak bisa suruh dia terbang, kita gebrak-gebrak, dia juga nggak akan terbang, saudara. Karena dia adalah ulat. Dia berpikir sebagai ulat, berperilaku sebagai ulat. Gitu. Tapi pada waktu dia berubah menjadi kupu-kupu, kita nggak usah gebrak-gebrak juga dia udah terbang sendiri. Karena dia akan berpikir sebagai kupu-kupu dan berperilaku sebagai kupu-kupu. Nah, demikian juga saudara dan saya sebagai anak Tuhan, gitu. Ya. Jadi itu akan seharusnya dengan kelahiran baru, dengan apa yang sudah Tuhan menjadi ciptaan baru, kan disebutnya ciptaan baru. Lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka itu ciri-cirinya anak Tuhan itu mesti ada, saudara. Kalau ciri-ciri anak Tuhan, saya kasih contoh deh, segini saudara ya. Itu kembali ke Yohanes 15 tadi. Kan kalau yang namanya anak Tuhan dibersihkan tuh senang, karena tujuan hidup saya adalah nyenengin Tuhan. Lalu pada saat dibersihkan, ya dia tuh, oh iya benar bersihin saya. Jadi kalau ditegur, dia senang, saudara. Bukannya ditegur, terus dia marah, lebih galak daripada yang negurnya. Udah tahu salah, marahnya lebih galak lagi, gitu kan ya saudara. Mestinya kalau anak Tuhan tidak begitu karakternya, ya. Dia pada waktu, karena gini, lihat ini saudara, pada saat yang sama Roh Kudus akan terus bekerja dan terus berbicara, kamu salah, ini pemurnian ini, pengudusan ini akan terus berjalan, gitu kan ya. Nah, jadi dia itu kalau yang namanya ranting yang melekat kepada pokok anggur. Kan ini aneh sih saudara ya. Kalau ini kan kalau ranting melekat kepada pokok, keluarnya anggur dong, gitu kan ya. Kalau nanti ada pengusaha atau petani, ya petani pohon anggur, terus tiap hari ngusapin ini rantingnya, berbuah ya. Berbuahnya anggur, jangan lupa, jangan yang lain. Anggur berbuahnya ya, jangan lupa diusapi tiap hari. Saudara, kalau yang bukan errornya itu petaninya, itu rantingnya yang error, saudara. Masa mesti diusapin kayak begitu? Ya jangan
ini juga melekatnya ke pokok anggur, ya pastilah keluarnya juga anggur begitu saudara ya. Nah, jadi kalau yang ada orang ngaku anak Tuhan, tapi lalu mesti dibujuk-bujuk, didorong-dorong untuk baca Alkitab, mesti dibesuk-besukin terus untuk datang ke gereja, begitu ya saudara ya. Mesti dikasih tahu terus untuk apa ya, doa ke Tuhan. Jadi orang kan jadi nanya, kamu tuh anak Tuhan atau bukan? Itu ciri-ciri itu mesti ada. Kemiripan itu mesti ada. Jadi pada saat sudah jadi ciptaan baru, itu arah sudah berubah. Jadi itu hati kita ini sudah lain. Nah itu memang sudah kita bersyukur kita tidak diminta menghakimi orang lain. Karena kita nggak tahu sih hati orang. Saudara ya, jadi jangan menghakimi orang lain. Saudara, kita nilai diri sendiri, kita tahu lah siapa saya sebenarnya. Saya ini anak Tuhan atau bukan sih? Kayak gitu. Ya, terima kasih Bu Ati. Terima kasih Pak Ucok, silahkan bertanya dengan singkat, jelas dan padat. Saya persilahkan. Ketika kelahiran baru terjadi, ya secara otomatis dengan kuasa Roh Kudus yang sudah dimateraikan, maka muncul kesadaran penuh bahwa hidupnya untuk memuliakan Tuhan atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan memiliki kecenderungan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ataukah memang masih perlu diajari, Bu? Ya tentu kecuali dalam case-case khusus ya, kita perlu diskusi mungkin dengan orang yang lebih dewasa dan seterusnya. Apakah perlu diajari seperti itu, Bu? Terima kasih. Ya, kan anak Tuhan tuh macam-macam, bervariasi ya Pak ya. Ada yang bayi, ada yang dewasa dalam kerohanian, gitu ya. Jadi kalau saya pakai hasil riset dari Parkinson di dalam bukunya Reveal, Focus, Follow, dan Move, dia bilang orang yang ke gereja itu macam-macam. Nah kita kan jangan menghakimi yang kita bilang ya, tapi orang di gereja itu ada macam-macam. Makanya kenapa proses itu perlu terus terjadi. Yang pertama adalah orang yang ternyata, jadi mereka tuh membuat satu penelitian untuk mega church ya di Amerika. Nah pada waktu gereja-gereja dengan yang 5.000 sampai 10.000 anggotanya itu dilakukan penelitian dengan 4 kategori. Yang pertama adalah orang yang baru mencicipi, belum pernah terima Tuhan Yesus ya, belum ada keputusan, jadi baru cicip-cicip gitu kan ya. Jadi dia pengen tahu sini, oh di sini ramai, nggak di sini nggak ramai, musiknya jelek, oh ya, jadi dia cuma cicip-cicip begitu ya, baru coba-coba. Yang kedua adalah orang yang baru terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, jadi ini bayi, ya. Lalu dia bilang masuk ke tahap yang ketiga adalah orang ini karena bayi dia tahu sekarang mestinya dengan Tuhan, jadi dia mulai baca firman Tuhan, dia format ulang, ya itu ya. Jadi dia tahu, oh, oke, ini yang mesti ditinggalin, ini yang Tuhan gak suka saya tinggalin, ini yang Tuhan suka lalu saya lakukan gitu ya. Lalu sampai ke tahap yang keempat itu adalah orang-orang yang sudah semua sampah dibandingkan Kristus. Jadi itu betul-betul orang yang dewasa di dalam kerohanian gitu kan ya misalnya. Nah sekarang lihat nih saudara, pada waktu diteliti ternyata mayoritas orang yang ada di gereja itu hasil penelitian itu nomor 1. Bayangin, bayi aja belum. Nah, sekarang itu yang pertama, perlu diperhatikan kondisi dari gereja, ya, dimanapun juga. Lalu yang kedua, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang seperti saya diperlengkapi duluan, jadi karena diperlengkapi duluan, memfokuskan diri untuk memperlengkapi diri untuk antara adanya kan apa yang dijelaskan di Alkitab dengan budaya pada waktu itu tidak familiar dengan kita, sehingga ada yang mesti belajar seperti saya diperlengkapi belajar bahasa aslinya, belajar budayanya, belajar segala macamnya begitu ya. Dan lalu firman Tuhan mengatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus lainnya, gitu ya. Nah, jadi perintahnya ada untuk kita sebagai saudara-saudara seiman saling melengkapi, saling mengasah, saling menasihati, itu ada. Yang kedua, yang pertama tadi jelas sekali kondisi dari orang-orang yang ke gereja itu macam-macam. Walaupun kita tidak tahu, tetapi Tuhan bilang pokoknya tanggung jawab kamu sebagai anak-anak Tuhan, kamu menanam, menyiram, tetapi yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan, gitu loh. Pak, jadi perlu kalau dikatakan perlu diingatkan, perlu diajarkan berulang-ulang, iya,
Karena firman Tuhan juga mengatakan, ajarkanlah berulang-ulang dimanapun dan pada waktu apapun juga. Ya, singkat, padat, dan jelas. Saya lanjutkan pertanyaan. Masih ada pertanyaan yang memang berkaitan dengan kekudusan hidup. Bu Ati, apakah syarat mutlak pelayanan kita berkenan kepada Tuhan itu benar-benar hidup kudus? Kalau pelayanan kita sudah bertahun-tahun, maksudnya kalau kita sudah melayani bertahun-tahun, namanya masih sering berbuat dosa, apakah sia-sia Bu pelayanan kita? Ya enggak, dalam arti begini, ingat ya, saudara dan saya bisa jadi anak Tuhan, itu anugerah, ya bukan karena perbuatan. Saudara dan saya bisa diberi kepercayaan sekarang ini menjadi guru, juga itu kasih karunia Tuhan, kesempatan itu datang dari Tuhan. Ya. Nah, kita percaya bahwa Tuhan bilang di dalam Roma 8, di Yohanes 10, tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi dari kasih Allah. Ya. Nah, tentu kita ingin rindu kita datang kepada Tuhan pada waktu saat kita kembali kepada Tuhan. Itu ingat saudara, ini tidak merubah status. Ya. Kita rindu datang kepada Tuhan sebagai anak yang berkenan kepada Tuhan. Dan bersyukur bahwa Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan terus mengingatkan kita, Dia akan terus memurnikan kita. Itu adalah penghiburan bagi saudara dan saya. Jadi kalau kita, saya udah puluhan tahun ngajar gitu ya, saudara, saya mulai ngajar tahun 85. Banyak hal yang saya lakukan kesalahannya pastilah. Tapi pada saat Roh Kudus mengingatkan, saya datang, Tuhan ampuni saya. Nah itu saya pikir itulah yang menjadi kerinduan. Pokoknya kita rindu deh, Tuhan kalau saya kapan di detik manapun Tuhan panggil saya pulang, saya ingin pulang sebagai hamba yang baik dan setia. Itu aja, Bu. Ya, saya lanjutkan. Ini masih ada banyak pertanyaan yang masuk. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya melalui chat. Mengenai kejatuhan Daud tadi, bukan Daud disebut berkenan di hati Tuhan, tetapi dia masih jatuh dalam dosa. Itu tuh dikatakan Tuhan sebelum atau sesudah jatuh dalam dosa, Bu. Gitu. Bukankah Tuhan juga sudah menegur melalui Nabi Nathan gitu? Apakah ini nggak menunjukkan ini juga peran komunitas gitu, Bu? Jadi ya silahkan Bu. Iya dong, boleh ya Pak ya. Itu kita kan di situ dikatakan saling menasihati, begitu kan ya. Itu tidak apa-apa, saudara ya. Tapi dengan satu kesadaran bahwa saya tidak lebih baik juga dari orang itu. Itu seringkali pada waktu menasihati gayanya tuh kita tuh kayaknya lebih suci gitu dari orang itu. Itu yang harus hati-hati, saya harus bijaksana ya. Soal orangnya Daud sebagai orang yang berkenan kepada Allah itu di dalam kaitan dia sebagai raja yang Tuhan ingin dia. Jadi Tuhan berkenan dia menjadi raja begitu ya. Tapi lalu tapi lalu pada saat dia jadi raja, dia jatuh. Ya pada saat dia jatuh ya Tuhan tidak berkenan atas kejatuhannya tentu saja, gitu ya. Tapi terus kita boleh, kalau ditanya apakah kita boleh saling menasihati, itu justru dianjurkan, justru diperintahkan oleh firman Tuhan, kita harus saling menasihati. Tapi itu sikap itu, saya pikir biasanya adalah sikap kita yang menganggap diri lebih baik, itu yang biasa aja, itu bahasa tubuh yang diterima orang, bisa begitu. Cuman ada juga orang yang sudah dengan sikap yang baik, ya orang yang mau terima, ya itu urusan dia sama Tuhan kali ya. Itu kita kan hanya bisa nanam dan nyiram. Kalau soal perubahan hidup dan segala macam itu adalah urusan Tuhan dengan Dia. Ya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Ini ada pertanyaan lebih teknis, Bu, mengenai tadi masih kejatuhan hamba Tuhan dalam dosa. Ini pertanyaan dari Palembang. Saya mau bertanya, apakah ketika seseorang sudah jatuh dalam dosa, dapat menyelesaikan dosa sendiri dengan Tuhan, atau dia harus menemui hamba Tuhan untuk menyelesaikannya gitu? Apakah dia bisa mengakui secara personal aja, sadar ini dosa saya, atau dia harus menemui hamba Tuhan? Silahkan, Bu. Ya, Ibrani mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah imam yang sempurna, menjadi pengantara manusia dengan Allah. Jadi karena kita firman Tuhan mengatakan demikian, sebenarnya saudara dan saya bisa langsung aja kepada Tuhan. Kan kita berdosanya kepada Tuhan. Cuman pada saat kita melakukan kesalahan kepada manusia, ya minta maaflah kepada manusia itu juga. Kalau orangnya nggak mau maafin, ya itu urusan dia deh. Konteks Matius 7 ayat 18, apakah tidak mungkin terjadi sebaliknya? Bahwa pohon yang baik berbuah tidak baik, dan yang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik jika terjadi pertobatan. Kalau logikanya Tuhan, pohon anggur buahnya anggur. Pohon mangga buahnya mangga. Pohon baik buahnya baik.
Itu kan bicara tentang orang kudusnya, itulah mustinya. Itu makanya di Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi seharusnya kalau kamu mempunyai iman yang menyelamatkan, hidup kamu sih cocok. Nah ini nih status, jadi gini nih saudara, kalau saya kasih analogi mungkin lebih mudah. Kita kalau punya anak, begitu ya, itu anak kan nggak selalu nurut sama orang tuanya. Apakah pada saat anak nggak nurut sama orang tuanya jadi anak tetangga? Ya enggak lah, cuma anak kurang ajar aja, anak nggak taat begitu. Tapi tetap anak. Lalu kita ajar supaya dia Statusnya bisa. nggak berubah ya, Bu ya? Iya, statusnya. Lanjut, ini ada pertanyaan. Bu, dalam masa work from home ini bagaimana cara kita bisa tetap punya motivasi yang murni, yang kudus di hadapan Tuhan, bukan merasa baik atau benar sendiri? Saya pikir kembali, karena saya juga work from home nih ya, nggak kemana-mana nih sekarang ini, tapi pelayanannya di mana-mana ya. Kan kalau dia adalah pohon anggur, ya kembali jadi terus saya ini hidup buat apa? Saya ini. Jadi kalau saya hidup di hadapan Tuhan, hidup untuk Tuhan, maka saya tidak terusik dengan yang lainnya, gitu ya. Jadi kayak pohon anggur. Ini pohon anggur itu ditanam dimanapun juga, ya mau ditanam di tengah pohon duren, mau ditanam di tengah pohon rambutan, dia kan nggak akan begini. Aduh, sekeliling gue duren, masa gue anggur sendirian? Ya udah kali ini gue duren aja, keluarnya nggak akan, saudara ya. Itu pohon anggur ditanam dimanapun juga keluarnya tetap anggur, itu ya, saudara ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, itu yang makanya kenapa Tuhan berulang kali dan Paulus juga bicara bahwa kita hidup untuk nyenengin Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Oleh karena kita ini pada waktu kejar Tuhan membiarkan diri dinilai oleh standar yang dibuat oleh manusia. Kita itu dinilai berdasarkan apa yang kita punya, apa yang kita bisa, apa yang kita capai. Saya singgung itu juga di KKR yang lalu. Sehingga akhirnya kita merasa bahwa kalau lagi begini kok kelihatannya nggak keluar tuh ya, nggak kelihatan langsung pujian apa reaksi orang terhadap kita nggak terlihat langsung, karena kita jadi terusik gitu pada saat kita mengharapkan sayanya ini muncul begitu, sayanya ini diakui gitu ya, dihargai, lalu itu tidak muncul pada waktu work from home. Nah itu akan bisa bermasalah kalau pengakuan dari Tuhan saja cukup. Kalau pengakuan dari Tuhan saja kita rasa tidak cukup, itu akan menjadi masalah. Itu maksud saya. Tapi kalau bagi Tuhan saja cukup, terserah omongan orang bagaimana, situasi bagaimana, tapi Tuhan oke, saya oke. Kalau Tuhan tidak oke, saya sangat tidak oke. Gitu. Saya suka bercanda sama anak-anak, biasanya pokoknya nih ya, dalam hidup ini, saya bilang kalau ke anak muda, saudara, kalau Tuhan nggak pusing, kita jangan ikut pusing. Bilang Tuhan aja nggak pusing, apa yang kita pusing? Nanti kalau udah Tuhan pusing, kita pusing sama benar-benar pusing. Gitu. Tuhan aja pusing, apalagi kita, gitu ya. Tapi kan Tuhan tidak akan pusing karena kita tahu Tuhan yang pegang kendali dalam segala sesuatu. Sekian. Amin. Baik, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Saya hanya akan bacakan pertanyaannya, tapi siapa yang bertanya, biarlah itu menjadi rahasia saya dan yang bertanya, Bu. Oke, ini pertanyaannya baik sekali. Ini kalau saya sering melakukan dosa, Bu, dan setelah itu memohon ampunan pada Tuhan. Namun saya belum bisa meninggalkan dosa itu, masih kadang jatuh gitu, Bu, maksudnya. Lalu karena dikarenakan seringnya memohon ampun kepada Tuhan, saya sampai merasakan permohonan maaf itu kayaknya nggak tulus kepada Tuhan, karena masih jatuh dalam dosa yang sama gitu, Bu. Itu dosa favorit lah kurang lebih ya. Apa pertobatan saya masih bisa diterima oleh Tuhan? Dan apakah Roh Kudus masih mau membantu saya untuk terus hidup kudus? Kalau saudara anak Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan akan terus bekerja dalam hidup saudara. Memang di dalam pertumbuhan ini setiap orang ada berbeda-beda. Tetapi pentingnya saya anjurkan saudara dan saya harus niat di dalam meninggalkan itu. Ya, yang kalau tahu itu Tuhan tidak suka, kita niat. Ada baiknya kita juga ada melibatkan orang sebagai pertanggungjawaban. Ya, jadi bukan Tuhan tapi orang, sehingga itu orang itu akan menolong kita untuk menjauhi dosa itu. Kan firman sebaiknya sih saudara jauhi, karena firman Tuhan kan mengatakan begini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, begitu loh.
Jadi kalau udah tahu bahwa itu akan menjatuhkan kita, ya jauhin begitu, jangan dideket-deketin. Contohnya Yusuf lah, ya Yusuf. Kan kita pikir itu Yusuf kenapa ya, kok bisa tiap hari digodain sama istri Potifar gitu loh. Masa sih laki-laki nggak tahu kalau ada perempuan ada maunya, gitu kan ya saudara ya. Mestinya udah tahu itu istri Potifar ada maunya, jauhin. Saudara, sebelum menyangka seperti itu, perhatikan di dalam konteks pada waktu Yusuf itu, dia kan jadi orang kepercayaan Potifar. Nah itu lumbung-lumbung itu, dia kan tuh harus memastikan, harus ngecek tiap hari bahwa persediaan gudang-gudang persediaan perbekalan itu cukup, begitu ya. Setiap hari dia harus ngecek. Dan adanya itu di belakang rumah. Dan itu hanya ada satu jalan untuk ke situ, supaya kalau ada pencuri kan nggak bisa lari kemana-mana. Pokoknya karena jalannya cuma satu, jadi lebih gampang nyari nangkepnya, gitu loh ya. Jadi itu strategi keamanannya. Nah si istri Potifar ini yang memang ada maunya, dia tahu tiap jam berapa itu si Yusuf ini harus lewat, harus ngecek itu, dia domejeng di situ. Jadi bukan Yusuf nyodor-nyodor ini, enggak saudara. Cuman Yusuf lihat saudara, hidup di hadapan Tuhan. Saya selalu mengatakan kepada diri saya sendiri dan juga kepada anak-anak Tuhan lain, hidup di hadapan Tuhan. Karena saya sebelum masuk saat kan saya sudah kerja saudara ya di bisnis. Saya tahu di bisnis bukan hanya laki-laki yang ditawarin perempuan, perempuan juga ditawarin laki-laki kalau lagi kita urusan kerja keluar kota. Kalau kita hidup di hadapan Tuhan, dimanapun kita berada, makanya seperti kata Yusuf, saya persoalannya bukan soal Potifar lihat dan tahu apa enggak, tapi ini saya anak Tuhan, saya tidak mau berdosa kepada Tuhan. Nah, saya tidak mau tidak oke di depan Tuhan. Saya pikir itu yang harus menjadi tekad kita apapun bentuknya. Dan kalau itu memang kita tahu akan menjatuhkan, sebaiknya saudara selalu hindari itu. Jadi penting sekali ya Bu, kita menyadari bahwa kita ini anak Tuhan gitu ya. Ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan Bu, tapi ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, ada orang yang sudah lahir baru, tetapi kehidupan rohaninya flat Bu. Tidak pernah memiliki kerinduan yang meluap-luap atau berkobar-kobar gitu kalau istilah Paulus. Apakah itu artinya dia nggak pernah sungguh-sungguh lahir baru, dan apakah dia tidak akan diselamatkan saat meninggal? Hanya Tuhan dan Dia yang tahu. Kalau soal itu kita nggak tahu ya. Cuman mestinya dari buahnya, Tuhan sih Yesus sih bilang dari buahnya kamu tahu dia pohonnya kayak apa. Ya. Itu yang saya bilang tadi yang mestinya alamiah ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa saudara dan saya itu harus sebagai anak Tuhan hidup bagi Tuhan. Dan kita pada waktu mengasihi sesama kita, itu adalah mengajak orang-orang juga untuk hidup dekat dengan Tuhan. Maka di dalam interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita, tujuan kita adalah supaya mereka juga dekat pada Tuhan, bukan kita. Kita nggak kelihatan, yang penting Tuhan yang bertahta dan kelihatan dalam hidup mereka. Dan juga dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu pada firman Tuhan mengatakan jangan saya jadi batu sandungan. Firman Tuhannya mengatakan jangan saya jadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, dalam arti jangan sampai kita membuat orang itu jadi nggak dekat sama Tuhan. Itu jangan, kitanya jangan, jaga diri, gitu ya. Nah, sekarang saudara, firman Tuhan tidak pernah mengajarkan saya boleh tersandung, nggak ada. Jangan jadi batu sandungan, iya. Tapi saya berhak tersandung karena suka gini sih orang Kristen ngomong. Pendetanya yang buat saya nggak mau ke gereja lagi, majelisnya gitu ngomong gitu, pemimpinnya itu pemimpin rohani gitu, saudara. Itu urusan dia dengan Tuhan. Nanti kalau saya suka ngomong gini juga soalnya sama anak-anak ya, sama remaja. Soalnya mereka bilang, habis bapak saya, ibu saya, maka saya jadi gini. Saya bilang, itu bapak ibu kamu nggak bisa datang ke Tuhan nanti bilang bapak saya, ibu saya, iya bapak kamu, ibu kamu kenapa? Gitu loh. Nah setelah nanti pendeta itu jatuh, iya bisa jatuh, tapi terus dia bertobat, dia sih udah beres. Kamu masih tersandung, kan kamu yang rugi. Makanya firman Tuhan mengatakan kamu jangan jadi batu sandungan, tapi kamu siapapun yang jatuh, kamu tidak berhak untuk mengatakan saya boleh tersandung. Mari saudara, biarlah kita semakin mengenal Allah dengan benar, kita semakin kenal diri dengan benar, dan saudara dan saya menjadi
orang-orang yang tahu diri di hadapan Tuhan. Mari saudara kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih. Sungguh terima kasih. Saya adalah orang yang sama sekali tidak layak. Siapapun saya. Karena Tuhan mengatakan semua orang. Berarti termasuk saya. Hanya karena anugerah Tuhan di dalam karya penebusan Tuhan Yesus. Maka saya bisa jadi anak Tuhan. Saya bisa jadi orang kudus. Ya Tuhan tolong. Saya mau terus belajar apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Saya mau terus belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dalam hidup saya. Sehingga saya boleh menjadi anak Tuhan yang sehati sepikir dengan Tuhan. Anak Tuhan yang menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Khususnya kami yang mengajar di tengah orang-orang yang kami ajar. Ya Tuhan tolong. Biarlah mereka sungguh boleh melihat Kristus begitu jelas di dalam kehidupan kami, melalui kehidupan kami. Dan membawa mereka juga datang kepada Tuhan Yesus. Kami tidak mau mereka hanya sekedar mencapai, menyelesaikan studi, dan menjadi kata dunia, menjadi orang di dunia ini. Tapi mereka tidak menjadi gambar Allah di hadapan Tuhan. Karena kami sendiri pun tidak memberi contoh menjadi gambar Allah adalah segala-galanya. Ya Tuhan, tolonglah guru-guru semua karyawan, siapapun peran kami. Karena di mata Tuhan, apapun, berapapun talenta yang Tuhan percayakan, tolong kami untuk menjadi hamba yang baik dan setia. Apapun peran kami di dunia pendidikan ini, tapi biarlah Tuhan melihat hati kami yang hanya tertuju kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, berkatilah anak-anak-Mu ini ya Bapa.